Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andi Fitriani. Saya mahasiswa dari Prodi Pendidikan Bahasa Arab semester 2 kelas A. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan sedikit materi, review materi dari mata kuliah Sejarah Peradaban Islam dengan judul materi Islam di Indonesia. Masuknya Islam di Indonesia. Sejak zaman prasejarah, penduduk kepulauan Indonesia ini dikenal sebagai pelayar-pelayar yang sanggup mengarungi lautan lepas. Sejak awal Masehi, sudah ada rute-rute pelayaran dan perdagangan antara kepulauan Indonesia dengan berbagai daerah yang lain, dengan berbagai daerah di daratan Asia Tenggara, wilayah barat Nusantara, dan sekitar Malaka. Sejak masa kuno merupakan wilayah yang menjadi titik perhatian, terutama karena hasil bumi yang dijual di sana menarik bagi para pedagang dan menjadi daerah lintasan penting antara Cina dan India. Teori masuknya Islam ke Nusantara. Nah, proses masuknya agama Islam ke Nusantara ini tidak berlangsung secara revolusioner, cepat dan tunggal, melainkan berevolusi lambat laun dan sangat beragam. Menurut para sejarawan, teori-teori tentang kedatangan Islam ke Indonesia ini dapat dibagi menjadi 4 teori. Yang pertama ada teori Mekah, yang kedua ada teori Gujarat, yang ketiga ada teori Persia, dan yang keempat ini ada teori Cina. Nah, saya akan membahas teori Mekah terlebih dahulu. Teori Mekah ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke Nusantara atau ke Indonesia ini adalah langsung dari Mekah atau Arab. Nah, prosesnya ini berlangsung pada abad pertama Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Tokoh yang memperkenalkan teori Mekah ini adalah Haji Abdul Karim Amrullah atau Hamka, salah seorang ulama sekaligus sastrawan Indonesia. Yang kedua ada teori Gujarat. Nah, teori Gujarat ini mengatakan bahwa proses masuknya Islam ke negara Indonesia ini berasal dari Gujarat pada abad ke-7 Hijriah atau abad ke-13 Masehi. Gujarat ini terletak di India bagian barat, berdekatan dengan Laut Arab. Tokoh yang mensosialisasikan teori ini kebanyakan adalah sarjana dari Belanda. Yang ketiga, teori Persia. Teori Persia ini mengatakan bahwa masuknya Islam ke Indonesia ini berasal dari daerah Persia atau Parsi yang sekarang ini menjadi Iran ya. Pencetus teori ini adalah Hosen Djadjadiningrat, sejarawan asal Banten. Lalu yang terakhir ada teori Cina yang mengatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia ini prosesnya ini berasal dari perantau Cina. Orang Cina ini telah berhubungan dengan masyarakat Indonesia jauh sebelum Islam dikenal di Indonesia. Banyaknya persoalan menjadikan umat Islam masa kini identik dengan konflik. Nah, lalu lemahnya umat Islam masa kini ini menurunkan derajat Islam di mata dunia, yang menganggap bahwa Islam ini adalah agama yang lemah. Bahkan tak jarang orang berbicara bahwa agama Islam ini adalah teroris. Nah, kemunduran Islam pada waktu itu salah satunya adalah kerancuan Imam Al-Ghazali, yaitu yang pernah mendapat gelar Hujjatul Islam dalam filsafat. Nah, sejak saat itu umat Islam ini sudah tidak tertarik untuk berfilsafat. Filsafat beliau sudah terlewat batas atau katanya ini di luar Islam. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi yang tadi saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.